Halo guys, welcome to our podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang PPSB atau pola pembangunan semesta berencana. Tapi biar ngobrolannya lebih seru, gimana kalau kita kenalan dulu? Wah, boleh banget. Kenalin, aku Siti Afua. Dan aku Az-Zahra Fatihah. Nah, ngomong-ngomong soal PPSB, kamu tahu nggak sih Wah, apa itu PPSB? Sejujurnya aku kurang paham sih. PPSB itu apa ya, Jar? Oke, aku jelasin ya, biar kita sama-sama nggak bingung. Jadi, PSB itu singkatan dari Pola Pembangunan Semesta Berencana. Ini adalah pola pembangunan jangka panjang di Indonesia yang dirancang untuk mencapai kestabilan dan kemakmuran dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi sampai sosial. Oh, PPSB yang itu. Kalau itu aku tahu, Jar. Pola ini kan diterapkan di era pemerintahan Pak Soekarno pada awal tahun 1960-an ya. Dengan tujuan menciptakan pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam 5 tahun, yaitu dari tahun 1961 sampai tahun 1969. Iya nggak, Zar? Yap, bener banget Wah. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam soal tujuannya, latar belakang dari PPSB, dan cara kerja dari PPSB. Kita ngobrolnya kayak diskusi aja ya Wah, biar lebih santai dan rileks. Wah, setuju banget aku sih, Jar. Jadi, kenapa kita pilih PPSB ini ya, Jar? Sebenarnya Wah, ini topik menarik. Karena walaupun konsepnya lama, dampaknya masih terasa hingga sekarang ini. Iya, Jar. Banyak yang nggak tahu kalau PPSB ini sebenarnya jadi fondasi awal dari berbagai proyek pembangunan yang ada sekarang. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, PPSB dibuat dengan tujuan mencapai kestabilan dan kemakmuran. Tapi pastinya sebelum bikin program ini, ada kan latar belakang tertentu. Faktor utama di balik PPSB itu salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada masa itu kan Indonesia menghadapi masalah sosial sampai ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Iya, Jar. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi ketergantungan ekonomi. Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat dan kolonialisme ekonomi yang membuat kita kurang mandiri secara ekonomi. Jadi, fokus PPSB salah satunya adalah pengembangan industri dalam negeri, agraria, dan investasi di sektor strategis. Misalnya nih Wah, untuk ketergantungan ekonomi. Saat itu kan Indonesia bergantung banget sama negara-negara barat, terutama untuk impor barang kebutuhan kita untuk hidup. Iya, dan itu membuat Indonesia tidak mandiri secara ekonomi. Jadi, Jar, Soekarno ingin mengurangi ketergantungan ini dengan memperkuat produksi dalam negeri. Betul banget Wah. Terus juga untuk mendukung stabilitas politik dan ideologi di bawah konsep Nasakom. Tahu kan Nasakom? Iya, nasionalis, agama, dan komunis yang diancangkan oleh Presiden Soekarno. Poin lainnya itu untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, terutama lewat berbagai proyek besar dan pembangunan infrastruktur. Harapannya sih, Jar,
Ini bisa mempercepat modernisasi Indonesia. Dan selain itu ya, PPSB juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, supaya masyarakat bisa berkontribusi di semua sektor pembangunan. Nah, yang terakhir Jar, untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Konsep jangka panjang PPSB diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kalau kita lihat di masa itu, tingkat kemiskinan memang cukup tinggi, dan pemerintah merasa perlu ada perubahan besar-besaran untuk meningkatkan taraf hidup. Iya tuh Jar, bener banget. Dan ketimpangan ekonomi ini juga terlihat dari perbedaan kesejahteraan di perkotaan dan di pedesaan. Sekarang masuk ke cara kerja PPSB. Ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah penyusunan tahapan dan skala prioritas. Pemerintah membagi PPSB menjadi rencana 5 tahunan atau biasa kita sebut repelita dengan skala prioritas yang berbeda-beda di setiap tahapnya. Iya Jar, selain itu ada juga pengembangan infrastruktur dan industri sebagai dasar pembangunan ekonomi. Pembangunan ini termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, sampai listrik. Betul. Lalu ada juga pendekatan top down, di mana kebijakan dari pusat diterapkan sampai ke daerah-daerah. Tetapi tetap ada ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang ada. Selain itu Jar, pemerintah juga mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya dengan mengontrol harga bahan pokok dan nilai tukar. Nah, setelah implementasi, setiap 5 tahunnya ada evaluasi untuk menilai pencapaian dan menyesuaikan rencana selanjutnya. Tetapi sayangnya realisasi PPSB ini tergantung oleh situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Ya, bener banget tuh Jar. Jadi secara keseluruhan konsep PPSB ini bagus dan menyeluruh. Tapi banyak kendala yang membuat program ini gak bisa mencapai semua targetnya sih Jar. Tapi ya wah, cara kerja PPSB ini ada banyak loh tantangannya. Misalnya nih contohnya ya, dalam tahap penyusunan repelita, tantangan utamanya adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam tentunya yang belum dikelola dengan maksimal oleh pemerintah kita. Dan di infrastruktur, waktu itu kan belum ada teknologi canggih Jar. Bayangkan saja proyek-proyek seperti PLTK Jatiluhur yang dibangun untuk listrik membutuhkan proses lama. Oke, sekarang gimana kalau kita bahas dampak dari PPSB ini ya? Gimana kalau aku jelasin dampak negatifnya dan kamu yang positifnya, wah, setuju nggak? Setuju banget tuh Jar. Oke, sekarang kita masuk ke dampak positif PPSB yuk. Salah satu dampak positifnya adalah adanya pembangunan infrastruktur dasar yang bisa mendukung perekonomian nasional. Misalnya Jar, jalan dan pelabuhan jadi lebih mudah diakses. Iya, bener wah. Pembangunan infrastruktur ini membantu sekali untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang tadinya terisolasi. Hal ini memungkinkan distribusi barang dan jasa lebih efisien dan cepat. Terus, ada juga peningkatan produksi industri dalam negeri Jar. Contohnya, pabrik baja Krakatau Steel ini sangat membantu dalam menyediakan bahan baku untuk industri otomotif dan konstruksi. Setuju banget wah. Selain itu, PPSB juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kan?
Misalnya melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang mendukung kebutuhan industri. Bener, Jar. Ini yang bikin tenaga kerja Indonesia semakin terampil. Apalagi di sektor-sektor strategis yang membutuhkan keahlian khusus. Lalu dampak positif lainnya adalah peningkatan kemandirian ekonomi, Jar. Sehingga PPSB ini mendukung produksi dalam negeri. Ketergantungan pada impor bisa berkurang sih, Jar. Iya, jadi misalnya ya, kebutuhan baja atau pangan kita bisa kita produksi sendiri kan. Nggak perlu lagi kita impor sebanyak dulu dari negara-negara barat sana. Nah, tapi kan Jar, selain dampak positif itu, PPSB ini juga punya dampak negatifnya loh. Salah satunya adalah biaya pembangunan yang sangat besar. Seringkali biaya proyek PPSB ini membengkak dan akhirnya membuat pemerintah harus mengambil pinjaman dari luar negeri, Jar. Iya wah, dan ini akhirnya menyebabkan ketergantungan pada utang luar negeri yang cukup besar. Utang luar negeri ini punya risiko tersendiri loh, karena bisa menambah beban ekonomi kita jika kita tidak pandai mengelolanya dengan baik. Iya loh Jar, bener banget. Bahkan salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah inflasi yang tinggi karena pemerintah harus mencetak uang untuk mendanai proyek-proyek PPSB. Ini menyebabkan harga-harga barang naik drastis dan daya beli masyarakat menurun. Setuju banget wah. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan juga menjadi masalah kan? Karena pemerintah fokus pada pemanfaatan SDA. Banyak lahan yang dibuka tanpa memperhatikan dampak lingkungan sekitarnya. Iya loh, betul banget itu Jar. Hutan-hutan banyak yang ditebang untuk membuka lahan baru. Ini akhirnya berdampak buruk pada ekosistem dan menyebabkan masalah lingkungan jangka panjang. Bahkan wah, ada juga ketimpangan ekonomi. Meskipun PPSB bertujuan untuk pemerataan, ternyata hasil pembangunannya seringkali lebih terasa di kota-kota besar, seperti Jakarta contohnya, dibandingkan dengan daerah terpencil seperti kita ini. Iya Jar, ini jadi masalah juga sih. Karena kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal semakin lebar. Sementara di daerah-daerah terpencil, akses ke infrastruktur dan layanan publik masih minim. Nah, sekarang kita bahas contoh proyek yang dikerjakan lewat PPSB ya wah. Salah satu contohnya adalah pembangunan Monumen Nasional atau biasa kita sebut Monas yang ada di Jakarta itu loh. Monas ini dibangun sebagai simbol nasional yang melambangkan kebangsaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia tentunya. Bener loh Jar. Terus ada proyek pembangkit listrik seperti PLTA Jatiluhur di Jawa Barat. Pembangkit ini mendukung kebutuhan listrik untuk banyak wilayah, termasuk industri dan rumah tangga. Selain itu ya wah, ada juga Pelabuhan Tanjung Priok yang diperluas untuk memperkuat sektor transportasi laut. Pelabuhan ini penting banget buat perdagangan karena jadi pintu utama ekspor dan impor di Indonesia. Itu benar juga sih Jar.
Terus di sektor pendidikan ada pembangunan kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada atau UGM yang didirikan untuk mencetak tenaga kerja berkualitas. Selain itu ya Wah, ada juga dari sektor pertanian. Pemerintah membangun banyak saluran irigasi buat pengairan sawah, yang akhirnya meningkatkan produksi beras nasional dan kita bisa menambah itu untuk ekonomi bangsa kita juga sih. Jadi Jar, selain Monas, ada juga proyek besar Krakatau Steel di Cilegon. Proyek ini menjadi pusat produksi baja terbesar di Indonesia dan masih beroperasi sampai sekarang. Betul banget Wah, proyek ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan impor baja kita selama ini. Dan Krakatau Steel ini bahkan menjadi aset strategis nasional kita sampai sekarang loh. Setuju sih aku Jar, walaupun ada pro dan kontra, PPSB ini jelas memberikan banyak pelajaran untuk pembangunan di Indonesia, mulai dari pentingnya perencanaan yang matang sampai pada upaya pemerataan pembangunan. Wah, benar sekali Wah. Jadi, kita bisa belajar dari konsep PPSB ini untuk memperbaiki strategi pembangunan di masa sekarang supaya manfaatnya bisa lebih merata dan berkelanjutan kan? Oh iya, Wah. Ada salah satu hal lagi yang menarik loh. Waktu itu PPSB juga berfokus pada nasionalisme dan identitas bangsa. Soekarno sangat menekankan pentingnya berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri supaya Indonesia nggak terlalu tergantung pada negara lain. Itu bener banget loh Jar. Soekarno ingin bangsa ini punya kebanggaan dan kemandirian, terutama dalam ekonomi dan politik. Jadi, nggak cuma soal pembangunan fisik aja sih, tapi juga membangun semangat nasionalisme masyarakat. Betul banget, Wah. Makanya banyak proyek yang diberi nama yang mencerminkan kebanggaan nasional. Misalnya, Gelora Bung Karno, yang stadion itu loh, dan Monumen Nasional Monas tadi. Ini kan gak hanya simbol fisik, tapi juga pengingat identitas dan persatuan bangsa kita, bangsa Indonesia loh. Kau tahu nggak Jar? Ada yang lebih menarik lagi loh. Semangat ini juga mempengaruhi kebijakan di bidang seni dan budaya. PPSB mendorong seni dan budaya lokal supaya kita nggak terlalu ke barat-baratan. Ada festival budaya dan pameran kesenian yang mulai digalakkan. Wah, iya ya Wah. Aku pernah baca juga loh. Kalau waktu itu pemerintah mendorong kebangkitan industri film nasional. Banyak film yang bertema perjuangan atau budaya lokal yang diproduksi supaya masyarakat lebih menghargai sejarah dan tradisi Indonesia. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain nasionalisme, ada juga konsep Trisakti yang sangat ditekankan dalam PPSB, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini seperti fondasi dasar dari pembangunan nasional loh Jar. Betul Wah. Trisakti ini mencerminkan keinginan untuk menjadi warga negara yang merdeka secara utuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental kita. Jadi nggak mudah dipengaruhi pihak asing dalam segala aspek. Kalau dipikir-pikir ya Jar, konsep seperti ini sebenarnya sangat relevan untuk pembangunan jangka panjang sih. Dengan memiliki kemandirian dan berpegang pada identitas budaya sendiri, Indonesia bisa lebih kuat menghadapi globalisasi. Iya, tapi tantangannya memang besar. Dengan semakin terbukanya perdagangan global dan pengaruh dari luar,
menjaga identitas dan kemandirian ekonomi itu jadi sulit. Makanya PPSB ini sebenarnya punya visi yang bagus. Cuman tantangan waktu itu adalah keterbatasan sumber daya dan ekonomi yang masih belum stabil. Jadi Jar, dampaknya mungkin belum optimal. Setuju, PPSB itu sebenarnya bisa dianggap sebagai fondasi awal, walaupun mungkin banyak yang kekurangan. Semakin yang dibawa oleh PPSB bisa jadi inspirasi untuk pembangunan Indonesia di masa kini. Bener banget sih Jar, bahkan kalau kita lihat sekarang, banyak konsep pembangunan berkelanjutan yang bisa dipadukan dengan prinsip PPSB. Misalnya pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang mandiri. Iya, apalagi sekarang banyak potensi dan ekonomi kreatif dan pariwisata yang bisa dikembangkan. Ini kan sejalan dengan ide PPSB untuk meningkatkan kemandirian nasional sambil tetap menghargai kebudayaan lokal. Nah, betul Jar. Jadi PPSB nggak hanya tentang bangunan atau proyek-proyek besar, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang kuat dari dalam, baik secara ekonomi, budaya, maupun kemandirian sosial. Mantap, wah. Jadi makin paham tentang kedalaman visi dan nilai yang ingin dibangun lewat PPSB ini. Semoga kita bisa belajar dari sejarah dan menerapkannya dengan lebih baik. Kalau kamu sendiri, wah, menurut kamu PPSB ini bisa berhasil nggak kalau diterapkan lagi di masa sekarang? Menarik ya. Kalau dilihat dari konsepnya, PPSB ini ambisius. Tapi menurutku perlu ada penyesuaian dengan kondisi zaman sekarang sih Jar. Jadi secara keseluruhan, PPSB ini memberikan fondasi penting buat pembangunan di Indonesia. Meskipun banyak tantangan, dampaknya cukup terasa. Setuju banget Jar. Oke, cukup dulu ya pembahasan kita tentang PPSB hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!